Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Melalui Ginseng Cari Duit disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Ada kabar menyenangkan bagi mereka yang sedang berpikir untuk membeli kendaraan listrik. Aturan subsidi bakal segera diumumkan menurut berita. Melalui contoh tahun 2022 di pasar saham Korea, kita coba cari tahu apakah ini akan menjadi isu untuk digoreng saham satu kali aja atau momentum untuk harga saham naik secara jangka panjang. Beberapa hari lalu, pemerintah mengumumkan bahwa awal Februari aturan subsidi akan terbit. Emang kabar ini sudah ada dari dulu, ya kan? Nah, ketika wacana pertama keluar di berita beberapa bulan yang lalu, saham-saham terkait sempat rally kenaikan. Nah, habis itu turun lagi. Nah, subsidi pemerintah sudah mau menjadi nyata. Apakah itu sell on news, yaitu beli di fase ekspektasi, jual di fase terwujud? Berapa banyak mobil listrik yang terjual di seluruh dunia? Nah, ini pada tahun 2021, sebagian besar penjualan mobil di negara-negara Eropa sudah digantikan oleh kendaraan listrik. Lihat aja, Norway, 8-9 unit dari 10 mobil adalah sudah mobil listrik. Ranking teratas itu semua negara maju di Eropa. Nah, China juga meningkat menjadi 16%. Nah, inilah mengapa Hyundai Korea all in pada kendaraan listrik dengan mendirikan pabrik di Indonesia. Nah, karena akhirnya nanti negara-negara lain akan mengikuti jejak negara-negara Eropa ini. Harusnya Indonesia juga sama. Itu cuma masalah waktu aja, ya kan? Mari kita lihat bagaimana saham-saham terkait mobil listrik di pasar saham Korea. Contoh ya ini, tahun lalu. LG Energy Solution. Nah, dia market cap nomor 2 di Korea Selatan setelah Samsung Electronics. Saham ini market cap sekitar dengan rupiah 1.400 triliun. Market cap seberat itu aja naik 78% tahun lalu. Karena permintaan baterai di global melonjak akibat melonjaknya penjualan kendaraan listrik. Kemudian, selain nikel, lithium adalah salah satu mineral penting yang dibutuhkan untuk baterai mobil listrik. Nah, ketiga saham ini digoreng setelah mereka mengamankan tambang lithium di luar negeri. Contoh pertama, POSCO Chemical. Kalian pernah dengar nama POSCO kan? Perusahaan baja Korea yang joint venture sama Krakatau Steel. Anak perusahaan POSCO ini naik 140% tahun lalu. Sebagai saham berkapitalisasi lumayan besar, dia sekitar 200 triliun rupiah. Nah, bagaimana dengan saham-saham lapis 2 dan lapis 3? Saham namanya Gemyang, ini naik 830%. Nah, ini gorengan macam apa ini? Ginseng goreng. Nah, terakhir, Hydro Lithium, ini namanya aja udah lithium lapis ketiga. Nah, dia berapa persen? Naik 1800%. Digoreng beneran ini. Tahu gitu. Mengapa pasar begitu antusias dengan saham terkait lithium? Kita lihat di dalam battery cell, bagian yang disebut katoda, kalau pakai Google Translate. Benar nggak ya? Nah, pokoknya bahan ini memakan bagian terbesar 51% dalam biaya pembuatan baterai. Oke, di sini cathode. Di antara bahan katoda ada juga nikel dan ada lithium. Harga lithium mulai melonjak pada tahun 2021 di Korea sampai disebut minyak putih. Naiknya gila-gilaan. Oke, negara mana produsen lithium terbesar? Australia, Chile, China, dan lain-lain. Secara khusus, ketika China mulai mempersenjatai logam langka, baru-baru ini China mulai mendominasi rantai pasokan lithium global, menurut berita. Dan akibatnya, harga lithium naik 4 kali lipat dalam setahun. Oke, beliau ini dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, baru-baru ini diwawancarai oleh IDX Channel. Beliau menegaskan bahwa hilirisasi nikel membutuhkan kemitraan dengan produsen lithium, yaitu negara-negara ini, untuk menciptakan sinergi untuk pengembangan industri baterai di Indonesia. Jika kita mengklasifikasikan saham-saham terkait kendaraan listrik di pasar saham Indonesia, nah sebagian besar terbagi menjadi 2 kategori. Satu dari sisi bahan baku, yaitu nikel. Kedua, penjual kendaraan listrik. Oke, saham-saham nikel sudah tidak asing lagi bagi kita. Saham lapis 1 yang menambang nikel secara langsung atau melalui anak perusahaan. Dan saham-saham lapis 2 dan 3 yang sudah mengamankan tambang-tambang nikel di Sulawesi dan di tempat lain. Kemudian penjual kendaraan listrik. Astra, walaupun Toyota belum jualan mobil listrik, dan motor listrik Honda juga baru-baru ini masuk Indonesia. Nah, kalau baca berita, Astra sudah siapkan roadmap produksi kendaraan listrik hingga 2030. Lalu mungkin perusahaan-perusahaan yang memasuk suku cadang ke pabrikan kendaraan listrik, mereka juga bisa dipertimbangkan. Misal contoh Dharma Group ya, Dharma Polymetal. Menurut berita, emiten seperti Dharma diketahui sudah mau memasuk suku cadang ke produsen kendaraan listrik.
Selain itu ada 5 emiten yang memproduksi dan menjual sepeda motor listrik. Indi dan Tuba, mereka mencoba bertransformasi dari perusahaan batubara menjadi perusahaan energi yang ramah lingkungan. Meskipun persentase penjualannya masih kecil, mungkin ada beberapa fund managers mereka yang sukai cerita pertumbuhan seperti itu. Kemudian Wika, tampaknya mereka sudah menemukan istilahnya niche market sebagai perusahaan milik negara BUMN. Kemudian Sliss, mereka dimulainya sebagai produsen sepeda listrik, dan NFCX, mereka memproduksi motor listrik dengan membentuk perusahaan patungan sama si Cepat. Oke, ada banyak saham terkait tadi. Bagaimana cara memilih dan apa yang memicu harga sahamnya? Ini adalah cuma pandangan pribadi saya, jadi mohon dikoreksi jika saya salah. Dari sisi bahan baku, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jika ada kabar bahwa sebuah emiten nikel sedang membangun sistem kerjasama dengan tambang litium di luar negeri untuk hilirisasi, itu mungkin bisa menjadi katalis atau pemicu harga saham. Kemudian sisi penjual kendaraan. Pertama, apakah proporsi penjualan kendaraan listrik itu tinggi atau signifikan dalam jumlah penjualan mereka? Kedua, harga sahamnya belum sepenuhnya mencerminkan ekspektasi pasar terhadap subsidi pemerintah. Ketiga, pemegang saham lama atau pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama lain, apakah mereka jualan mulu sahamnya dengan memanfaatkan kenaikan harga saham akibat tema mobil listrik? Itu bisa dicek di keterbukaan informasi di IDX. Nah, memang kalau iya mereka jualan, nah itu resiko juga. Kriteria 1, 2, dan 3 ini juga berlaku untuk saham-saham di sisi paham baku harusnya. Oke, menjelang terbitnya peraturan subsidi kendaraan listrik, kita secara singkat cek saham-saham terkait. Nah, tapi jika saya salah atau ada yang saya melewatkan, tolong kasih tahu melalui komen. Dan ayo kita kerjakan PR masing-masing, yaitu riset dalam. Jika kalian dapat pendapat lain, silakan kasih komentar. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar, dan set alarm biar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.